Jadi orang yang masuk surga itu besok di akhirat jumlahnya cuma 70.000 orang. Kira-kira kula kali panjenengan ini termasuk golongan 70.000 pungka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para asatid wal asatidah yang kami hormati, Bapak Ketua Takmir Masjid serta pengurus yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semuanya masih dipertemukan di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini membawa barokah. Salawat serta salam kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umat beliau di dunia hingga ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki hari ini babnya menerangkan kebaikan, tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kebaikan. Qala alaihi salatu wassalam, alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul khidmah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan bahwa tanda daripada kesabaran itu adalah satu husnus sarirati indallah, baiknya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua, wa husnul ibad, wa husnul khidmati, baiknya pengabdian, khidmah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Rasulullah menyatakan alamatnya wong sabar itu nomor siji keyakinannya apik nang Allah, keyakinannya apik nang Gusti Allah. Kalau nak tahu wong iku ndek prasangka elek ambek Gusti Allah, dikai rezeki kurang, dikai apa-apa bahasa Indonesia, ndak bisa bahasa Jawa ya? Oh, mohon maaf. Orang Jawa, nggih nyuwun ngapunten nggih. Mohon maaf nggih. Nggih. Jadi dikasih rezeki sama Allah merasa masih suudzon sama Allah. Sudah dikasih kenikmatan sama Allah, tapi prasangka buruk sama Allah itu tidak pernah selesai. Dunia seisinya ini dikasihkan manusia sama Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan dunia seisinya diberikan kepada manusia. Tinggal kita ini bisa mengolah apa enggak? Tinggal kita ini mampu atau tidak menjadi manusia untuk mengendarai dunia. Manusia itu yang namanya manusia, mohon maaf ya. Kalau ingat rizki itu paling-paling ingatnya duit. Ingat rizki, lingi duit. Padahal Allah itu memberi rizki kesehatan, kesempatan waktu,
Kita semuanya ini mampu kumpul di sini, ini sholat jamaah, ini rizki. Rizki. Enggak semua orang dikasih kesempatan Allah mampu untuk sholat jamaah di sini. Sembahyang subuh. Enggak semua. Kalau semuanya sak rungkut harapan ini diberi semua oleh Allah, mungkin masjidnya enggak muat. Sampai toko kono mungkin, toko kali-kali kono. Ini kalau semuanya dikasih kesempatan oleh Allah. Ini rizki, tapi rizki yang apa? Rizki batin kita. Tinggal kita semuanya yang punya husnudzon billah, ya, husnudzon billah, baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala, makanya kan ada sebuah hadis itu menyatakan begini, aku itu tergantung daripada prasangka hambaku. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hambaku itu keyakinannya buruk kepadaku, maka apa yang kita dapat akan sebuah keburukan. Kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tokoku sepi, dodolanku sepi. Bagaimana keyakinan kita? Yakin sama Allah. Usaha. Apa usaha kita? Kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sambil kita ini ikhtiar, bagaimana supaya dodolan saya ini kok jadi laris? Oh, mungkin ada yang perlu kita dandani, ada yang perlu kita benahi. Di sisi lain, setelah kita berusaha lahiriah, kita baik sangka sama Allah, kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Baik keyakinan kita kepada Allah dengan apa? Memperbanyak berzikir kepada Allah. Tengah malam tahajud, habis tahajud sembahyang hajat, habis sembahyang hajat sholat witir, sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur kepada Allah. Setelah sujud syukur memohon kepada Allah, di samping dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 10 kali, akhirnya apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan punya keyakinan apa kondongo kudu sujud dhisik. Syaratnya berdoa itu bukan harus sujud. Ya. Syaratnya berdoa bukan harus sujud. Tapi di saat kita ini sujud, ini adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini iman kita ini ragu-ragu, keyakinan kita ini enggak yakin, enggak mantap sama Allah Subhanahu wa taala, ya enggak akan dikasih oleh Allah. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Setiap manusia lam ya'taqid lam yantafi, tidak mantap, enggak akan manfaat. Nek gak mantep gak ono manfaat. Karena apa? Ini termasuk buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, wa husnul khidmati. Husnul khidmati, baik di dalam beribadah. Khidmah itu kalau cara Jawa artinya ngeladeni. Ibadah itu kalau dalam bahasa Jawa ngawulo, menghamba. Jadi kita ini baik menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Khidmah kita baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi perintah Allah, semampu kita lakukan. Sak mampune. Jangan terlalu dipaksa. Ibadah itu gak oleh maksa, ya. Ibadah itu tidak boleh memaksa. Jadi kita mampu, saya mampu sembahyang tahajud, sholat tahajud cuma 2 rakaat, ya 2 rakaat. Saya mampu sampai lebih dari 2 rakaat, lakukan.
lakukan. Kalau mampu. Kalau nggak mampu ya semampunya. Ini namanya hikmah. Tapi yang penting apa? Kita istiqomah. Istiqomah. Sebab istiqomah ini penting. Banyak toh orang sekarang itu masih pinter tapi nggak iso istiqomah. Kalau husnul hikmah ini kita ini harus apa? Baik di dalam beribadah. Bukan hanya sekedar pinter. Kalau pinter, mohon maaf ya, kalau pinter tok, kalau nggak berangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kurang bermanfaat. Banyak sekarang orang pandai, ilmunya segudang, tapi sholat nggak pernah. Pinter itu, pinter. Kalau jak debat nomor 1, tapi dia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat kepada Allah. Panjenengan semua saya tanya, kira-kira kalau disuruh milih mana gak patek pinter, tapi istiqomah di dalam beribadah, daripada pinter tapi nggak istiqomah beribadah, milih mana jenengan? Milih gak patek pinter tapi istiqomah. Karena apa? Orang pinter tapi nggak istiqomah ibadah, tidak akan timbul dalam jiwanya sebuah ketenangan. Harta benda dijadikan nomor 1, dijadikan sebagai tujuan hidup, tidak akan abadi, nggak ngira abadi. Karena semuanya itu nanti akan hilang. Seiring dengan perjalanan waktu, semuanya akan bergeser. Ya, kalau tujuan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dunia ini akan mengikuti kita. Tidak sedikit manusia itu ahli ibadah tambah sugih. Dan tidak sedikit orang-orang yang nggak pernah ibadah, hidupnya tambah nggak karu-karuan. Hidupnya nggak karu-karuan. Manusia dikasih ilmu, kepinteran, harta benda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia mampu membeli segala sesuatu, tapi manusia tidak mampu membeli sebuah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa tidak bisa dibeli dengan harta. Ketenangan jiwa hanya bisa dibeli dengan modal kita, khidmah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia mampu membuat sekolahan, membuat gedung, tapi manusia tidak mampu membeli pengetahuan. Manusia mampu membuat rumah sakit, tapi manusia tidak mampu membeli sebuah kesehatan. Buktinya apa? Banyak dokter yang loro. Dokter itu kan tahu resep. Andai kata dokter ini mampu membeli kesehatan, mungkin nggak ada dokter yang mati. Karena apa? Semuanya itu adalah milik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Husnul hikmah. Ya Ali, lil mu'mini salasu alamatin. Bughdul mali wa bughdun nisa'i wa bughdul kalami fi iradin nas. Sahabat Ali ini diwasiati oleh Rasulullah. Wahai Ali, orang mukmin itu tandanya orang mukmin itu punya 3. Tandanya orang mukmin itu 3. 1, bughdul mal. Tidak begitu cinta terhadap harta. Kok bisa orang kok nggak cinta sama harta itu gimana? Kita ini butuh harta benda.
butuh harta benda. Harta benda tidak menjamin manusia hidupnya bahagia. Tetapi tanpa harta benda, hidup manusia tidak akan bahagia. Bisa dipahami? Jadi harta benda nggak menjamin manusia ini hidupnya bahagia. Tetapi kalau kita nggak punya harta benda, manusia hidupnya juga nggak akan bahagia. Karena apa? Tujuan kita hanya Allah. Berarti kita simpulkan, kita ini jangan punya tujuan dunia. Tujuan kita ini Allah. Biarpun kaya, carilah harta benda sebanyak mungkin. Mau kaya raya silakan. Hartanya bermiliar-miliar, bisa beli sepur, kereta api, pesawat terbang, silakan. Ibaratnya Pulau Kalimantan atau Pulau Jawa kita beli, mampu kita beli, silakan. Tapi apa? Jangan dimasukkan di dalam hati. Jangan dimasukkan di dalam hati. Itu namanya bughdul mal. Bukan kok bughdul mal ini kita nggak kerja, meneng turu ya bongko, gak mangan. Nggih. Turu wis gak seneng mbek duit, gak cinta sama duit, kita tidur aja di rumah, tidur ya nggak akan makan. Namanya bughdul mal itu kaya silakan, tapi jangan dimasukkan di dalam hati. Harta benda jangan ditaruh di hati, tapi taruhlah di ATM. Aduh, gue tertawa. Kira-kira paham itu ya? Jadi harta benda jangan dimasukkan dalam hati. Wis nek jere wong Surabaya gele ATM ae. Masukkan di ATM, di bank atau disimpan. Ya. Jangan dimasukkan dalam hati. Yang kita masukkan dalam hati ini Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Manusia kalau cinta harta, cinta dunia, pembawaan orang cinta itu akan sulit berpisah. Manusia cinta, saya cinta dengan seseorang, sulit untuk melupakannya. Tiap malam terbayang, aku tak tahu pesona apa yang ada dalam dirimu, sehingga aku terjerat oleh benang-benang biru milikmu. Sungguh aku cinta kamu. Wah, iki apa? Kata-kata apa ini? Kata-kata apa ini? Ini andaikan kita ini cinta seseorang. Ya, kalau kita ini cinta terhadap duit, siang malam yang terbayang di dalam hatinya itu hanya duit. Pokoknya duit. Pokoknya harta. Dan ukuran semuanya diukur dengan materi. Diukur dengan materi semuanya. Pokoknya kalau ada duit, oke. Kalau nggak ada duit, no. Karena apa? Ukurannya hanya materi. Misal nih, kita cinta sama orang. Orang itu kaya, banyak harta. Tapi di saat kita ini melihat yang kita cintai ini kok bangkrut, maka cintanya akan berkurang. Karena apa? Cintanya hanya karena harta. Tapi kalau kita ini cinta karena Allah, biarpun bagaimana, itu sahabat saya, itu adalah teman saya. Kumpul bareng kalau subuh di Masjid Nurul Iman, konco jamaah, teman jamaah. Kita ini karena Allah. Begitu pula harta benda. Kalau kita ini terlalu cinta harta benda, ada takmir masjid ngumumno, ini masjid mau direnovasi, butuh pembangunan kubah kurang lebih 350 juta. Monggo para jamaah yang mau nyumbang, nyumbang. Alhamdulillah, mergo apa? Karena apa? Hatinya ini terlalu cinta dengan duit, duitnya mau metu. Kadang-kadang yang keluar 2.000, tapi yang merah-merah, yang kertasnya halus-halus
kertas merah yang halus-halus nggak keluar. Karena apa? Terlalu cinta dengan harta. Ya kalau diatur begini tok ya nggak akan jadi masjid ini. Masih 10 tahun nggak jadi. Ini karena terlalu cinta dengan duit. Tapi kalau kita ini orang yang cinta dengan duit, kita sodakono. Disodakohkan duit ini di jalan Allah. Disodakono. Karena apa? Ini yang nanti akan kita bawa di hadapan Allah. Duit miliaran, ratusan juta, tapi nggak pernah sodakoh ke masjid. Hanya dilipet aja. Nanti yang dibawa mati apa? Belum tentu harta ini bisa menyelamatkan kita. Sebabnya apa? Harta kalau ditinggal, yang kita tinggali, anak cucu kita kadangkala nggak ingat sama kita. Dikei warisan duwe akeh gak eling. Tapi harta, kalau kita ini cinta dengan harta itu karena Allah, kita sodakohkan. Nanti kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu kan ada begini, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Andai kata engkau tunda ajal saya sesaat ya Allah, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, maka saya akan sodako, saya akan jadi orang soleh. Ini ungkapannya orang munafik. Andai kata ini dikasih beneran, nggak mungkin. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa tuh orang itu kalau kepengin kaya minta tolong sama orang lain, kadang-kadang sambil merengek-rengek, Ustaz, nanti kalau saya ini sukses, kamu saya kasih sekian, tolonglah saya. Tapi apa yang terjadi di saat dia sukses? Apa yang menjadi cita-citanya berhasil? Pikirannya berbalik. Duit, saya nyari duit itu susah kok, lapo dikekno wong. Saya nyari duit ini susah lah, kok dibagi-bagi orang lain. Ini namanya apa? Cinta terhadap harta benda. Makanya Nabi mengatakan lil mu'mini salasu alamatin, nomor 1 budul mal, tidak begitu cinta dengan harta. Kalau maknanya artinya secara menurut bahasa ya benci sama duit. Kalau diartikan menurut bahasa. Wa bughdun nisa, tidak begitu cinta sama orang wanita. Tidak begitu cinta karo wedok. Masa ada orang nggak cinta sama orang perempuan? Mesti kalau laki-laki normal mesti cinta sama wanita. Mesti cinta itu. Karena apa? Manusiawi, normal. Kalau nggak cinta malah berbahaya ini. Nah, ini jangan-jangan nggak normal. Kalau kulo kali panjenengan kalau punya tetangga seorang laki-laki umurnya 40 tahun lebih, kok nggak nikah-nikah, berarti apa? Kenapa? Manusia nggak laku. Yang cewek juga ngono. Kalau ada cewek umurnya wis tuwek gak payu-payu, berarti gak kawin-kawin, berarti dilokno gak apa. Makanya apa? Budun nisa itu apa? Jangan sampai kelewatan. Karena apa? Wanita ini adalah hiasan dunia. Dunia ini kalau nggak ada wanita nggak enak. Makanya Nabi mengatakan kalau dalam sebuah kitab itu apa? An-nisa'u imadul bilad. Wanita ini adalah tiangnya negara. In saluhat saluhal bilad wa in fasadat fasadal bilad. Jikalau wanita ini baik, maka negara itu akan baik. Jikalau wanita ini rusak, maka negara itu akan rusak. Jadi apa?
wanita adalah tiang negara. Laki-laki adalah tiang jaler. Tiang jaler nggih. Jadi laki-laki adalah suaminya wanita. Mboten mawon wis gak usah dawa. Jadi intinya napa? Gawane wong Jawa, nggih nyun sewu Bapak nggih. Mohon maaf, biasanya orang Jawa itu kan lain. Wong Jawa itu beda. Orang Jawa itu kalau kerja dapat duit, gajinya satu hari umpama kok 150, ada bonus. Ada bonus. Mingguan dapat bonus. Kalau ke warung ngomongannya beda. Ini khusus bapak-bapak ini biasanya. Bapak-bapak. Ke warung beda. Rokoknya biasanya rokok sukun, ganti rokok Jisangsu. Karena apa? Dapat bonus. Orang semacam ini kalau kaya dikit nikah lagi. Kawin mana? Loh, niki wong Jawa, biasanya orang Jawa. Saya tidak ngomong orang mana-mana, hanya Jawa. Saya juga orang Jawa. Jadi apa? Boleh kita cinta wanita itu boleh, tapi jangan sampai mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu kan pernah mengatakan begini, hubbiba ilayya min dunyakum salas, atib wan nisa wa ju'ilat qurrati aini bisalah. Ada 3 hal dari perkara dunia yang saya cintai, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1 apa? Bau harum. Kok repot be ngomong bau harum. Yang nomor 2 wanita. Yang nomor 3 wajuilat qurrati aini bisalah, dan dijadikan pandangan mataku untuk sholat. Andai kata nggak ono telu iki, nggak ada 3 ini, repot. Kalau manusia itu senengannya cuma wanita tok, ya repot. Manusia itu senengannya 2, pakai parfum dan seneng wanita, kemana-mana beli parfum. Kenapa kok parfum? Sebabnya apa? Kalau kumpul sama orang lain baunya lebus, ya gak enak. Contoh ibu-ibu ini saya tanya, kalau ada wong lanang, orang laki-laki ganteng kayak seperti saya gini kan, ya seperti saya wis, anggap kaya aku wis mari wis ya, mbok elek mbok apik kula niki jenengan tingali ya. Jadi umpama kok ada orang laki-laki ganteng, tapi baunya nggak seger, nggak sedep, wis gak tahu gosok gigi, nggih, ambune lebus. Baunya wis pokoknya gak enak lah. Kira-kira ibu-ibu ngono seneng apa ndak? Ndak. Jujur kan? Berarti ibu-ibu senenge wong lanang sing wangi, keren. Ya, lanang sing wangi. Nomor 1 niki sabdane Nabi iki kenyataan. Pokoknya nggak ada sabdane Nabi sing gak kenyataan iku gak ono. Mesti kedaden. Iku sabdane Nabi. Jadi apa? Seneng wangi. Nomor 2 seneng wanita. Kalau orang ini seneng cuma 2 ini tok, jadinya nakal. Jadinya nakal. Rono niki pundi? Ngalor Pak, ke utara Pak, ke utara rono. Ngidul, ngalor ngidul, pokoknya hanya mencari wanita. Untungnya Rasulullah mengatakan wajuilat qurrati aini bisalah. Gara-gara pandangan kita sejuk, pandangan kita ini sholat, mata kita dibuat untuk sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 2 ini bisa direm. Wis ta seneng wong wedok sak karepmu sing ndi sing sampean senengi, tapi ojo lali sholat.
Ojo lali sholat. Kalau sholat dilakukan, biarpun kita ini cinta terhadap wanita, kita bisa mengendalikan diri. Karena apa? Sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Andai kata kok orang ahli sholat, sudah sholat tiap hari, tapi selingkuh gak prei-prei, sholatnya perlu dipertanyakan. Di sini ada tuh? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Tapi memono ya gak ngomong ngono. Jadi apa? Sembahyangnya nemen di masjid aktif, tapi yang ngono memel. Nah, ini perlu dipertanyakan. Berarti kita ini belum ikhlas di dalam mengabdi kepada Allah. Salat kita ini belum beres. Silakan mau nikah silakan. Pokoknya gelem. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabud dari tekan iki, Mang. Wabudul kalami fi iradin nas. Tidak begitu suka mengurusi urusan orang lain. Enggak seneng ngurusi urusannya orang lain. Banyak orang itu suka mengurusi orang lain. Jadi tukang kipas-kipas. Ya, jadi tukang kipas. Kalau ada masalah, dia cari-cari. Nanti kalau sudah ada bocoran dikit, yang lain dikipasi. Ayo. Tukang kipas-kipas ini biasanya bayarannya akeh. Ya, karena apa? Adu domba sini, kamu diomongno gini, yang satu ngomong rene. Akhirnya apa? Tolonglah, aja sampai perkara iki anu kon tak kei dhuwit. Sing ngono, aku gelem nutupi kitab syaratnya dhuwit. Karena apa? Tukang kipas. Nah, ini kan tukang kipas-kipas ini. Makanya kalau kita semuanya jadi manusia itu apa? Jadilah manusia berusaha tidak begitu seneng ngurusi urusannya orang. Biarlah urusannya orang, Mbak. Kita tidak punya urusan. Urusan kita sendiri, kita urus diri kita sendiri. Jadi beruntung manusia yang suka mengurusi kekurangannya sendiri daripada ngurusi kekurangannya orang lain. Sebabnya apa? Nanti kalau kita terlalu jauh masuk ke urusannya orang lain, kesangkut-sangkut kita ini. Kesangkut-sangkut. Iki parah ngeten iki nggih, parah. Jadi sampai nopo? Menungso iku selamat gara-gara lesannya, enggak selamat ya gara-gara lesan. Manusia itu selamat gara-gara lambe. Bahaya lesan ini bahaya. Makanya Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Ya. Kalau nggak bisa diam. Biasanya yang suka ngerumpi itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Mboten ibu-ibu nggih. Alhamdulillah ibu-ibu meneng kabeh. Soalnya apa? Wis mari oleh blonjo, makanya meneng. Karena sudah dikasih uang belanja, jadi ini meneng. Nek gurung dikei blonjo, napa? Ngoceh. Jadi ini ya aslinya sama saja. Aslinya bodohan. Ada wanita yang nggak seneng rumpi ya banyak. Ono cowok tukang rumpi, tukang ngedoong banyak. Aslinya itu tumbule tutup. Ngerti tumbule tutup nggih? Wis padha wae. Tinggal kita ini mampu mengendalikan apa enggak. Yang mampu mengendalikan adalah hati kita, iman kita kepada Allah. Kalau kita ini sakit hati, kalau kita ini dibicarakan oleh orang lain, tolong jangan bicarakan orang lain.
Ya, karena apa? Semuanya akan terjadi. Semuanya akan terjadi. Orang itu ngomong no wong, suatu saat dia akan diomong no wong. Kita menanam kebaikan, suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jikalau amalnya itu baik, maka akan menjadi baik. Tapi jikalau yang kita lakukan adalah sebuah keburukan, maka akan jelas keburukannya. Donya Indonesia ini kenapa toh? Saya nggak ketok ini kenapa? Urusan di Indonesia ini semuanya bisa terjadi. Di dunia ini apa saja akan terjadi. Makanya kita ini kenapa? Hati-hati. Ojo sok usil urusane tonggo. Jangan sok tahu dengan urusannya orang lain. Jangan sok tahu. Karena apa? Ini bahaya. Kalau orang lain ini sampai tertusuk hatinya gara-gara omongan kita, nggak bisa masuk surga gitu. Biarpun ahli sholat. Rasul pernah mengatakan, mungkin pernah saya belum mungkin. Di dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi, karangan beliau Al-Imam Abdul Wahab Asy-Syahrani radhiyallahu anhu. Di sana Rasul pernah bertanya, "Atadruna minal muflis?" Tahukah kalian yang dinamakan orang bangkrut? Sahabat mengatakan, qalu al-muflisu man la dirhamun lahu wala mata. Yang dinamakan orang bangkrut itu Nabi, orang yang nggak punya harta benda dan nggak punya modal wis. Apa kata Rasulullah? Qala innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla inqidha ima alaihi ukhidha min khatayahum wa turihat alaihi summa turiha binnar. Rawahu Muslim. Apa kata Nabi yang dinamakan orang bangkrut? Innal muflisa min ummati mayati yaumal qiyamah. Golongan umatku nanti di hari kiamat datang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi apa yang terjadi? Wayati qad satama hadza. Tetapi sholat itu dia biarpun ahli sholat, qad satama hadza. Dia pernah misui wong. Jenengan tahu misu? Misu ngerti misu? Mboten nggih? Mboten nanti krungu misu? Unine misu niku napa? Enten sing kei contoh. Mboten enten nggih. Dadi qad satama hadza wa qadhafa hadza. Nglarakno atine wong. Pernah menyakiti hati orang lain. Pernah membicarakan orang lain sehingga orang lain tertusuk dengan omongan kita. Tidak sedikit manusia nangis gara-gara omongan kita. Dia merasa terpojok, merasa dihina, merasa apalagi dilecehkan dan lain sebagainya, sampai dia sakit hati. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta orang lain dengan cara yang enggak benar. Gak ngerti duwe tangga, duwe kanca disikat. Ya. Kan banyak tuh sekarang masih pinter korupsi banyak sekarang. Pinter tapi korupsi. Ini kan korupsi ini kan termasuk apa? Tradisi salaf yang enggak soleh. Tradisi lama yang enggak bener. Salaf ghairus soleh. Yang namanya maling, mencuri itu sudah lama ada. Jadi ini tradisi salaf ghairus soleh. Bagaimana yang tradisi salaf yang soleh? Ya sembahyang, ya ngaji,
ikut pengajian. Ini seperti ini tradisi salaf, tradisi lama yang perlu kita lestarikan. Tapi kalau sudah mencuri urusannya, wa kalamala hada wa dzoroba hada, pernah memukul terhadap orang lain, wa safakata mahada, pernah membunuh terhadap orang lain. Apa kata Nabi? Wa yu'ta min hasanati wa hadza min hasanati, kemudian kebaikan orang yang ahli sholat, ahli ibadah diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang kita salahi. Wa in faniyat hasanatu qabla inqido ima alaihi ukhida min khotoyahum, jikalau semua kebaikan sudah habis, pahala sholat habis, pahala puasa habis, apa kata Rasulullah? Keburukan orang-orang yang kita bicarakan diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang sing gawene salat sing cangkeme akeh. Ya. Orang-orang yang ahli salat tapi ahli membicarakan aib orang lain. Qabla inqido ima alai ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Pahala puasa habis, pahala salat habis, tapi masih banyak tuntutan. Diambillah kesalahan orang itu, faturihat alaih, dilemparkan kepada orang yang ahli salat tadi, summa turiha binar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Muga-muga, mudah-mudahan kita ini enggak termasuk orang seperti ini. Amin ya robbal alamin. Karena apa? Biarpun ahli salat banyak tuntutan besok di akhirat. Salah satunya apa? Tukang adu-adu, tukang adu domba, tukang membicarakan aib orang lain. Ini jam pinten nih? Oh, masih lama ya? Masih lama. Biasanya kajiannya sampai jam berapa? Jam 7. Jam 7 nih. Apa jam 8? Ya enggak apa-apa, jenengan temen iki mawon kalau tak wangsul dhisik nggih ya. Nggih. Pun nggih. Nah, ini terusnya, ya Ali, Ali. Lil akili salasu alamatin. Orang berakal itu tandanya 3. 1, al isti'anatu bidunya alal akhirah. Menggunakan dunia ini untuk akhirat. Jadi dunia ini hanya fasilitas, sarana menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia jangan dijadikan tujuan akhir. Ini hanya sarana, fasilitas. Kita ini punya kendaraan, kendaraan ini kita gunakan sebagai sarana kita untuk ibadah kepada Allah. Kita mobil, punya rumah, punya duit, ini sarana, fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Waqtima lil hafa, sabar ngadepi ujian, sabar menghadapi ujian. Jadi sabar, diuji oleh Allah, sabar. Adakah di sini yang kepengin diuji oleh Allah? Wonten napa mboten? Bu, ibu-ibu, kira-kira diuji sama Allah mau apa enggak? Melempem. Bapak-bapak, diuji sama Allah mau enggak? Mau. Ujian apa? Karena begini toh, orang itu kalau ingatnya ujian penderitaan, mesti susah. Sugih ujian, melarat ujian, waras ujian, sakit ujian. Kira-kira kula kali panjenengan kepengin diuji apa? Ya, sing nguri saya kepengin diuji sugih seger waras. Sugih duwe akeh. Ini juga ujian.
Ujian dari Allah. Kita ini diuji oleh Allah, dikei kesehatan. Bagaimana kesehatan yang kamu dapat? Waktu terawih itu saya pernah cerita. Dulu waktu corona, ya, kan banyak orang sakit, banyak orang meninggal, banyak yang beli tabung. Tabung oksigen itu satu tabung kan seberapa itu? Yang kecil itu 150.000. Andai kata kita ini punya anggota keluarga 10, satu hari satu malam butuh 10 tabung. Berarti satu hari satu malam sudah 1.500.000. Umpama usianya kok 80 tahun, kira-kira berapa miliar untuk bernapas saja? Monggo dipikir diangen-angen. Allah Subhanahu wa taala memberi kula kalian panjenengan gratis. Gratis. Wis dikei sehat gratis be Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih umur. Dikasih kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ujian. Kita gunakan apa kesehatan? Kita gunakan apa waktu sempat ini, senggang ini? Ini nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya harta benda, sampean tak kei duit dulu waktu hidup di dunia, tak kasih rezeki sampean. Rezeki sampean gunakan untuk apa? Untuk main? Untuk apa? Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bagaimana? Yadkhulul jannata yadkhulul fuqara'ul jannata qablal aghniya bi khamsati mi'ati amin nisfi yaumin, rawahu Tirmidzi. Jadi orang fakir itu nanti masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Selisih berapa hari? 500 tahun. 500 itu berapa hari? Setengah hari. Nisfi yaumin. Setengah hari itu 500 tahun. Kira-kira kalau kalian panjenengan nek ngene iki kepengin dadi wong sugih napa kepengin dadi wong fakir? Gak wani jawab. Gak ngira wani jawab. Gak wani jawab. Jadi napa? Orang fakir masuk surga duluan daripada orang kaya. Selang 500 tahun, setengah hari. Karena apa? Orang kaya masih ditanya oleh Allah, iki donyamu sampean kamu punya pabrik, kamu punya ini, ini sampai A sampai Z ditanya semuanya. Makanya lama. Kalau orang nggak punya kan nggak ditanya. Untuk ini mbak awak etok paling takone awakmu lapo bar mari selesai. Kono mlebu swarga kono. Nyenyak budalono. Gak usah repot-repot, langsung masuk surga. Surga. Ini setengah hari, 500 tahun. 500 tahun. Makanya Quran kan mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kalau dihitung dunia. Dunia itu 1000 tahun. Tapi di akhirat itu cuma satu hari. Satu hari. Gitu lama. Menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala itu begitu lama. Makanya ngapa? Wis ta, ora sugih, ora apa-apa, sing penting cukup. Pilih pundi jenengan? Milih sugih apa milih cukup? Cukup. Wis gak sugih gak apa-apa, sing penting yang penting cukup. Kepengin budal nang Mekah cukup, kepengin tuku bis cukup, kepengin tuku truk cukup, tuku sepur cukup, kepengin rabi maneh cukup. Nggih. Cukup. Tapi gak patek duwe cukup. Dicukupi butuhane karo Allah. Daripada kaya tapi enggak cukup. Gajine sak wulan 15 juta, tapi setoran ndok bank 20 juta. Kira-kira cukup napa mboten?
Mboten cukup. Iki gak cukup jenenge niki, gak sugih. Isih kurang. Makanya apa? Kita ini butuh kepada Allah. Kita ini fakir. Kita semuanya ini melarat di hadapan Allah. Kita ini fakir. Fakir itu artinya apa? Butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah. Izharul faqih. Ya, izharul faqih. Kita ini lahirkan kebutuhan kita, lahirkan butuh kita sama Allah. Kita butuh sama Allah dalam setiap saat. Ya Allah, saya butuh. Ya Allah, kepengen ngeten ya Allah. Tapi dengan catatan kewajiban kita lakukan. Kita selalu membutuhkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wala takilna ila anfusina tarfatain, jangan engkau biarkan diri kami ya Allah tarfatainin, walaupun sekejap mata. Jadi kita ini butuh sama Allah. Kita ini orang fakir, membutuhkan rahmat dan kasih sayang serta pertolongan Allah. Jadi makanya apa? Kita selalu memohon kepada Allah. Paham nggih? Paham. Terus yang nomor 3, wasabru ala sadaiti, sabar terhadap ujian. Yang namanya sabar itu kan siji, sabar ngadepi musibah, sabar ngadepi taat, sabar napa ngadepi maksiat. Sabar itu pahalanya besar, pahalanya dikasih surga tanpa hisab. Sabar itu susah abot. Karena apa? Pahalanya surga. Andai kata sabar itu kok gak patek abot, sabar itu enteng, mungkin ganjarannya kipas angin. Kipas angin nggih. Jadi balasannya sabar, kalau sabar itu enteng, berarti kipas angin. Nek gak ngono sego sak piring. Enteng. Karena apa? Sabar ini berat. Innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahalanya orang sabar itu tanpa dihisab. Besok orang-orang di akhirat dihisab ini itu, kamu dulu di dunia suka ini, ditulis diteluk. Kan biyen ndonya mendem. Nggih Gusti, tau-tau gasa. Sikat Gusti Allah. Gapuk. Kan biyen tau ngene ya, nggih Gusti, kuampleng maneh. Ditonyoi karo malaikat. Dipukuli karo malaikat, dihisab. Tapi orang-orang yang sabar itu tanpa dihisab, wis mlebu swarga kono. Mlebu swarga gak katik, tidak ditanya apapun, langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Makanya besok di surga itu ada golongan orang yang masuk surga 70.000 orang. Saiki. Jadi orang yang masuk surga itu besok di akhirat jumlahnya cuma 70.000 orang. Kira-kira kula kali panjenengan ini termasuk golongan 70.000 wong ka. Okay. Ini keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Allamil Ghuyub karangan beliau Al-Imam Qurdi. Ini Rasulullah nek dawuh. Ya, 70.000 orang. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kalau 70.000 orang, lah kira-kira sak donya itu lebih Kanjeng Nabi. Terus bagaimana?" Apa kata Rasulullah? Setiap satu orang membawa 70.000 orang. Setiap satu orang lagi membawa 70.000 orang. Ini kata Rasulullah. Muga-muga mudah-mudahan kita ini termasuk apa? Golongan nih 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi syaratnya termasuk diantaranya adalah sabar. Sabar. Mergo sabar iku abot. Nek enteng ganjarane kipas angin. Nggih? Kipas angin nggih.
Iki jam piro iki gak mari-mari iki. Niki empun ah. Aku kok sajane kok pikiranku rada kan ya. Gak enak kula niki gak enak nggih ya. Delok guri-guriku kok kaya mbok kuwatir sego pecele mambu mbok ya apa. Nggih. Jadi sabar terhadap ujian. Ini tandane orang yang beriman. Pun nggih. Diakhiri apa pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oh, mboten enten. Enten yang ada yang mau tanya? Enggak ada. Aku seneng nek gak ana iki soalnya kepengin sarapan donan iki nggih. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf, nggih. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, saudara-saudara kita di mana saja berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islamnya, selalu di jalan Allah, mengikuti Rasulnya. Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh solihah, rizkinya banyak halal barokah, bisa berangkat haji ke Mekah, ke Madinah, mudah-mudahan tambah istiqomah, besok mati diberikan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, nggih. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.